Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelas G, perkenalkan, nama saya Safrijal, guru SMP Negeri 2 Legok. Saya CGP angkatan ke-9. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Herianto dari SMK Atisa di Pamkara. Sama kami adalah CGP angkatan 9. Dan sebelah Selanjutnya. bawah saya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyo Asis Wibowo. Institusi saya adalah SMP Negeri 4 Cikupa, Tangerang. Saya sama dengan rekan-rekan saya, CKP Angkatan 9, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan kami berada di kelas G 53. ya, kami akan melakukan proses coaching bersama. Dan di sini kami berbagi peran, ada yang sebagai supervisor, ada yang sebagai coach, adapun juga sebagai coachee. Selamat menyaksikan Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore Pak Safrizal. Apa kabar nih hari ini? Wah, luar biasa. Pak Safrizal gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa semangat nih. Alhamdulillah, syukurlah Nah, Pak. semangat Semangat. terus ya buat kita semua. Oke, Oke, amin. Pak Heri, Baik mohon Pak. maaf, punten, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait dengan proses coaching yang nanti akan Pak Heri lakukan. Yang pertama, eh, bagaimana kira-kira kompetensi apa nih yang akan Pak Heri kembangkan, yang apa akan Pak Heri eh, kembangkan di saat Pak Heri melakukan coaching. Seperti itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya pribadi saya ingin mengembangkan 3 hal Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan jawaban yang berbobot Pak kepada coach gitu. Nah, iya, 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 sip, sip. Itu kan ada tiga ya, Pak ya. Nah, Betul Pak. dari ketiga kompetensi tersebut, eh, kan Pak Heri memilih ada tiga tadi. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira eh, rencana secara rencananya secara spesifik itu kompetensi mana yang akan lebih ingin diobservasi lagi oleh Pak Heri? Iya, saya akan fokus kedua Pak. Yang pertama itu adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ya Pak. Seperti itu Mendengar Pak. aktif dan Memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada memberikan coach. pertanyaan berbobot. Nah, dari kedua hal tersebut ya, kira-kira eh, menurut Pak Heri indikator yang indikator ketercapaiannya dari tujuan tersebut itu apa saja tuh yang diinginkan oleh Pak Heri? Ya, baik Pak. Tentunya saya pribadi, saya berharap coach saya nanti dapat menemukan, menggali, dan eh, mendapatkan solusi sendiri itu Pak. Berdasarkan proses coaching yang berlangsung, sehingga masalah yang dihadapi oleh coach pun juga dapat teratasi. Seperti itu sih Pak Safri. Keren. Berarti berarti coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri gitu ya, Pak ya. Dengan Betul Pak melalui Safrizal. proses coaching yang Pak Heri akan berikan. Betul, Keren, keren, betul keren. sekali Terima Pak. kasih Pak Heri atas penjelasannya. Mudah-mudahan proses coaching hari ini dapat berjalan lancar. Amin. Mudah-mudahan bisa terus semangat semuanya bisa belajar. Terima kasih Terima Pak kasih Heri banyak. atas diskusinya. Terima Selamat kasih banyak Pak menjalankan Safrizal. kegiatan coaching. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat Ya, sore Bapak. sore. Ya Pak. Iya. Baik, selamat sore Pak Priyo. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak Heri, kabar baik Pak. Gimana sebaliknya Pak? Waduh, sama Pak. Alhamdulillah baik. Dan semoga kita semua selalu baik. Iya. Ya, Amin. Pak Priyo, terima kasih berkenan hadir di acara, di kegiatan ini Pak. Nah, di sini saya ingin bertanya ke Pak Pri. Nah, kira-kira nih Pak,
hal apa atau masalah apa nih yang akan kita bahas pada sore hari ini nih Pak Priyo? Ya, baik Pak. Saya kebetulan Pak diamanahkan gitu ya, diamanahkan oleh kepala sekolah menjadi wali kelas kelas 8A untuk tahun ini. Dan ini tahun pertama Pak saya menjadi wali kelas di sekolah saya. Tentunya menjadi pengalaman yang sangat berguna buat saya. Menjadi wali kelas harus seperti apa dan bagaimana itu menjadi tantangan buat saya, dan saya coba untuk menerima tantangan ini Pak dari kepala sekolah. Semoga saya kedepannya bisa terus menjaga amanah ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Namun ada satu Pak, ada beberapa anak saya yang betul-betul mengalami apa namanya bermasalah gitu ya. Salah satunya adalah anak ini bernama Muhammad Rizky Pak ya. Muhammad Rizky Oke. ini eh, saya lihat di absensinya itu banyak sekali Pak, alpanya gitu ya, atau tidak masuk tanpa keterangan gitu. Dan kalau saya lihat sebagai wali kelas juga tupoksinya adalah membimbing, dan jangan sampai lah anak dari yang saya menjadi wali kelas ini ada satu anak yang tidak naik. Dan kalau saya lihat dari kriteria kenaikan kelas, eh, yang boleh tanpa izin itu hanya 19 pertemuan. Tapi anak ini Oke. sudah hampir mendekati. Khawatirnya nanti dia over dan akan terus seperti ini berlanjut, sehingga nanti menjadikan masalah buat dia sendiri, dan saya sebagai wali kelasnya nanti mengakibatkan anak ini menjadi tidak naik begitu, karena Oke. begitu banyaknya absensi yang bolong gitu atau tanpa keterangan, seperti itu Pak. Ini salah satu yang benar-benar anak ini anak saya yang kebetulan saya wali kelasnya diamanain, dan ini menjadi concern saya beberapa waktu ini Pak. Oke, baik Pak Priyo. Nah, apa Pak nih harapan yang Bapak ingin dapatkan Pak selama proses pembicaraan atau obrolan kita singkat pada sore hari ini Pak? Ya baik Pak. Tujuan dari pembicaraan kita mudah-mudahan saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak, khususnya anak saya ini yang bernama Muhammad Rizky, semoga berubah begitu. Walaupun dengan pendekatan-pendekatan yang saya lakukan nantinya, mudah-mudahan anak saya ini, karena termasuk anak yang sangat saya banggakan sebenarnya Pak, dia bertalenta, tapi mungkin karena beberapa hal dia menjadi talenta itu tidak muncul, dan tugas saya nanti ke depan untuk memunculkan talenta itu sehingga anak ini menjadi anak yang hebat begitu. Oke, bagus, hebat sekali Pak. Oke, lalu Pak Pri, eh, apa nih Pak? Eh, apa ya? Tindakan apa nih yang menurut Bapak kenapa anak tersebut nih tidak masuk Pak? Mungkin Bapak sudah pernah melakukan apa pengamatan nih kira-kira apa nih Pak yang menyebabkan anak ini jarang masuk Pak? Baik, pada awalnya saya sempat eh, berburuk sangka gitu ya Pak. Berburuk sangka dalam artian ini anak kok bandel sekali gitu. Ini anak kok mengacuhkan atau menganggap sepele kehadiran atau absensi di kelas. Nah, kemudian saya coba untuk observasi Pak anak saya ini, karena saya kebetulan wali kelasnya, dari mengumpulkan, yang pertama mengumpulkan informasi baik dari teman-temannya di kelas saya yang saya wali kelasnya, kemudian dari guru-guru MAPO yang lain, apakah sama dengan yang terjadi di pelajaran saya. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris juga Pak, sebagai wali kelas mereka juga. Takutnya ketika pas pelajaran saya aja, pas wali kelas dia yang nggak masuk. Nah, tapi di pelajaran lain dia masuk gitu. Ternyata yang saya dapatkan dari guru itu sama saja Pak. Jadi ketika di hari itu tidak masuk, ya memang tidak masuk seluruhnya gitu.
Tidak cuma misalkan Hmm. di Senin ini ada pelajaran ketiga bahasa Inggris yang saya ampuh. Ternyata di pelajaran-pelajaran sebelumnya juga sama. Jadi di hari itu memang benar-benar anak ini tidak masuk. Artinya kan saya menemukan data di sini anak tersebut memang betul-betul tidak masuk, bukan berarti bolos gitu kasusnya. Kemudian saya juga mencari informasi dari teman-teman yang lain sekelasnya eh, eh, terkait dengan permasalahan ini. Memang eh, anak ini mempunyai hubungan tidak baik juga Pak dengan anak teman-temannya Oh, karena dianggap anak ini sedikit bandel gitu. oke, oke, oke. Samping dia tidak masuk dan juga anak ini juga acuh terhadap teman-temannya, jadi cuek gitu kan. Ketika ada kerja kelompok tidak mengerjakan, kemudian dikasih tugas yang lain secara grup juga malas gitu. Eh, karena memang ketika tugas kelompok kan ada deadline Pak ya. Kita Betul, betul. sebagai guru mapel dan wali kelas juga nah ketika deadline ini dia tidak ikut mengerjakan maka itu hal itu yang membuat dia dibenci oleh teman-temannya artinya tidak ada hubungan yang tidak baik dengan teman-temannya juga karena memang dia sering tidak masuk nah, gitu dan langkah yang selanjutnya saya juga selain mencari informasi dari teman-temannya kemudian guru-guru mapel yang lain dan juga dari guru bimbingan konseling, Pak. Saya juga bercoba untuk berkomunikasi, berdiskusi dengan guru bimbingan konseling di sekolah saya. Ternyata catatan di guru BK-nya juga tidak terlalu baik, Pak. Anak ini memang, ya itu yang masalah utamanya sering sekali tidak masuk, tidak hadir ke sekolah dengan berbagai permasalahan yang ada. Nah, Oke. selain itu juga saya sudah coba untuk meng- mendiskusikan masalah ini kepada pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah saya. Saya utarakan permasalahan yang ada terkait dengan siswa yang bernama Muhammad Rizky ini. Kemudian saya coba untuk berdiskusi dan mencari solusi atas apa yang terjadi dengan anak saya ini. Selain itu, saya juga mengadakan home visit atau kunjungan ke rumah dari Ananda Muhammad Rizky ini dan saya bertemu dengan orang tuanya, tapi bukan orang tuanya ternyata eh, divorce Pak atau bercerai dalam hal ini. Oke. Dan saya menemukan data informasi bahwa dia tinggal bersama neneknya. Ya, Oke, oke. karena orang tuanya bercerai, ibunya juga tinggal di daerah yang jauh dari rumah neneknya, bapaknya pun sama, yang saya dengar bapaknya juga menikah lagi. Akhirnya anak ini Oh, terkesan diabaikan gitu ya, tidak oke, oke. memperoleh bimbingan eh, oleh orang tua kedua orang tuanya karena mereka sibuk sendiri-sendiri kan dan sudah bercerai juga. Akhirnya si anak ini tinggal bersama neneknya. Seperti itu, Pak. Iya. Hmm, Oke, baik Pak Prio, luar biasa sekali Pak. Nah Pak, dari kasus tadi Pak, kita angkat dari kasus yang tadi Pak. Menurut Pak Prio nih, kira-kira anak tersebut membutuhkan apa nih Pak? Nilai-nilai positif apa nih Pak yang kira-kira anak ini butuhkan gitu loh Pak? Sehingga anak ini tuh kok bisa ya seperti itu gitu loh Pak. baik, Pak. Ya, selain tadi saya mencari informasi dan berdiskusi dengan teman-teman, saya juga coba menganalisis ya, Pak. Menganalisis sebab atau alasan kenapa dia tidak masuk. Dan saya sudah berkomunikasi terutama dengan orang tuanya ternyata yang tapi buntu Pak karena orang tuanya tidak di rumah dan saya Hmm. bertemu dengan neneknya. Nah, neneknya Oke, dan neneknya itu memang sebatang kara lah. Artinya kalau tidak ada anak ini maka dia hidup sebatang kara dan dia juga neneknya apa namanya juga mohon maaf, dia seorang buruh cuci, Pak. Buruh cuci Hmm. yang bisa dikatakan ya kekurangan lah begitu ya, kekurangan. Sementara di sisi lain juga dia harus membiayai cucunya ini, anak saya ini, Muhammad Rizky.
Sehingga neneknya bercerita kepada saya, ternyata dia ketika malam setelah maghrib gitu ya, sekitar jam 7, dia membantu tetangganya yang berjualan nasi goreng, Pak. Ya, dari setelah maghrib itu dia kemudian membantu berjualan nasi goreng sampai jam 2 malam, bahkan jam 3 pagi gitu ya, jam 2 pagi gitu ya, sampai jam uh, 3 pagi untuk membereskan, karena memang nasi gorengnya sampai dikatakan hampir menjelang subuh baru tutup nasi gorengnya, Pak. Kebetulan nasi gorengnya ini yang dia bantu di situ berjualan di pinggir jalan. Jadi Oh, akses jalan itu 24 jam ramai terus. Maka si oke. tukang nasi goreng ini bisa dikatakan sampai menjelang subuh itu baru tutup gitu. Dan ini Hmm. hal ini yang menyebabkan anak saya ini ketika selesai itu jam 3 baru pulang ke rumah neneknya, dan dia Hmm. tidur hanya berapa jam ketika itu sering kebablasan, Pak, sehingga anak ini Oke, tidak oke. masuk atau tidak hadir di sekolah saya. Seperti Oke, itu. baik. Wah, ini sih harus ada penanganan Pak ya. Nah Pak, kira-kira nih Ya, Pak dari apa dari permasalahan ya Pak yang Pak Priyo hadapi dengan anak ini yang Muhammad Rizky ini Pak, kira-kira tindakan-tindakan apa nih Pak yang mungkin dalam jangka waktu dekat ini Pak Priyo akan lakukan nih Pak untuk menangani masalah dari anak Pak Priyo ini Pak? ya, baik, Pak. Ya, selain tadi tidak masuk sekolah tanpa alasan atau alpa, dia juga yang tadi saya sebutkan, Pak, setelah saya berdiskusi dengan neneknya sebagai walinya, itu memang dari segi ekonomi, Pak. Jadi dia juga mengalami apa ya, kekurang pedean. Kenapa kurang pede? Yang menyebabkan dia juga salah satu faktor tidak masuk karena dia eh, badannya bertambah besar, Pak. Tetapi Hmm. dalam hal ini kan di kelas 8 eh, bajunya itu kekecilan, Pak. Jadi Oke. tidak bisa membeli yang baru gitu. Seiring dengan pertumbuhan badannya, dan itu juga salah satu faktor juga kenapa dia nggak masuk sekolah, karena minder gitu, nggak punya pakaian yang pas gitu untuk dipakai. Nah, untuk masalah ini saya juga coba untuk mendiskusikan kepada pimpinan, dalam ini kepala sekolah dan koperasi di sekolah saya, Pak, supaya barangkali ada nanti bantuan lah, bantuan dari sekolah untuk anak ini yang bajunya katakanlah sudah lusuh, kemudian sudah tidak cukup, mungkin dalam hal ini ada dana dari sekolah yang bisa dialokasikan untuk membantu anak saya ini yang bernama Rizky, baik dari segi ekonomi maupun dari segi yang lain, supaya anak ini menjadi rajin lagi seperti itu, Pak. Iya, oke, baik. Berarti dalam jangka waktu dekat ini Pak Priyo akan berkolaborasi Pak ya dengan pihak koperasi Pak ya untuk bajunya dulu Pak ya. Betul, Pak. Oke, terus Pak Dan ada kepala langkah-langkah sekolah. lain Pak yang akan Bapak lakukan nanti untuk menangani anak ini yang alfa ini Pak? Baik, selain itu juga saya juga mendekatkan, melakukan pendekatan secara personal, Pak. Jadi Oke. saya menguatkan karakternya, dan saya yakinkan bahwa kamu tidak sendiri, nah, kamu dengan Bapak di sini, dengan Bapak Ibu guru yang lain dan sekolah akan siap membantu dalam segi mungkin ekonomi, kemudian supporting dari segi-segi yang lain, supaya kamu menjadi anak yang rajin. Seperti itu, Pak. Ih, luar biasa Pak Priyo. Tindakan Bapak ini sudah sangat tepat sekali Pak, karena anak-anak ini butuh pendekatan Pak ya, sebetulnya Pak ya, butuh dirangkul sebetulnya Pak ya. Wah luar biasa banget Pak Priyo. Rencana-rencana ke depannya sangat luar biasa banget, dan saya yakin ini bakal tercapai Pak, keren sekali Pak. Oke, baik Pak Priyo, karena waktu Pak. Nah, sampai dengan titik ini Pak, obrolan kita pada sore hari ini, kira-kira apa nih Pak yang Bapak dapatkan Pak dari percakapan kita pada sore hari ini Pak? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan kita, saya jadi terbuka pikiran saya, Pak. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini sudah cukup baik, tapi mungkin ada langkah-langkah yang belum saya lakukan. Ke depannya saya akan lakukan untuk membuat anak saya ini
Muhammad Rizky ini menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang pintar, dan menjadi anak hebat. Tidak seperti sekarang, Pak, ya, yang ini sudah mulai ada perubahan setelah saya melakukan langkah-langkah, tapi saya berharap kedepannya akan semakin baik dan semakin baik, Pak. Wah, luar biasa. Pak Pri, saya akan tunggu Pak obrolan selanjutnya Pak ya, karena ini saya ingin mendengar kembali progres dari rencana-rencana Pak Pri untuk membantu anak Pak Pri ini yang Muhammad ini. Kita nanti minggu depan kita ngobrol lagi Pak ya, untuk Baik, tindak Pak. lanjutnya seperti Ya, apa. Oke, terima kasih banyak Pak Priyo atas waktunya. Semoga sama-sama, Pak cita-cita Heri. dan solusi-solusi yang Pak Priyo temukan bisa bermanfaat untuk Pak Priyo dan rekan-rekan di sekolah, termasuk kepada murid Pak Priyo. Amin. Baik Pak Priyo, terima kasih banyak Pak Priyo. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Pak Heri. Oke, selamat sore Pak Heri. Selamat sore Pak Safizal. Iya, bagaimana tadi dalam melakukan coachingnya hari ini? Ya, Sudah bisa tercapai? ya bersyukur banget Pak. Proses coaching berjalan dengan lancar. Terus pun juga coach pun juga menemukan Pak, menemukan PD lah untuk menemukan solusi sebetulnya yang sudah beliau miliki, beliau PD dan akan langsung dikerjakan solusi-solusi tersebut gitu Pak. Baik, baik. Nah, sekarang gini Pak Heri, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama adalah, menurut Pak Heri, tadi sudah saat melakukan coaching tersebut, apakah indikator ketercapaian coaching tersebut sudah sesuai atau sudah tercapai sesuai dengan harapan yang Pak Heri inginkan, seperti itu? Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya bersyukur Pak, saya menilai saya sudah sesuai dengan indikator yang ingin saya capai tadi, yaitu mendengar aktif. Saya pun juga tadi mendengarkan dengan sesama setiap jawaban yang dikeluarkan oleh Koci. Terus saya pun juga berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Koci mampu untuk mengeksplor kembali, mampu mengeksplor dan memberikan jawaban-jawaban yang bagi saya pribadi akhirnya ketemu titik titik temunya gitu loh Pak. Benang merahnya ketemu dan akhirnya Coach menemukan solusi gitu loh, menemukan solusi yang pas banget gitu loh. Seperti itu, Pak. Yang dilakukan oleh Pak Heri apa saja saat coaching tersebut? Iya, saya menggali, Apakah oke. ya? Ya, saya menggali sih Pak, menggali apa saja yang sudah pernah, terutama dari masalahnya dulu ya Pak. Saya mengidentifikasi masalahnya dulu apa nih. Setelah mengidentifikasi masalahnya apa, lalu saya pancing lah dengan pertanyaan pemantik untuk solusi-solusi sederhana yang sudah pernah dilakukan oleh coach itu apa sih? Coach akhirnya cerita panjang kali lebar tentang solusi-solusi yang sudah pernah dilakukan. Saya pun juga memberikan pertanyaan semantik kepada Coach, kira-kira solusi ke depannya apa nih yang ingin dikembangkan oleh si Coach ini untuk menangani permasalahan dari anak yang bernama Muhammad ini. Nah, lalu akhirnya Coach pun juga menyampaikan banyak hal tentang solusi-solusi yang ke depannya nanti akan dilakukan. Nah, terutama yang saya paling menarik adalah solusi yang disampaikan oleh Coach adalah yang pertama adalah berkolaborasi, Pak. Berkolaborasi dengan tadi koperasi karena anaknya tersebut bajunya itu kekecilan. Akhirnya Coach ini Pak Prio mencari solusi untuk kolaborasi dengan pihak koperasi dan pihak sekolah. Bisa nggak dibelikan baju baru untuk anak ini? Lalu solusi yang ditemukan oleh Pak Prio adalah berkolaborasi dengan bermacam-macam pihak lah, termasuk rekan-rekan guru dan merangkul anak tersebutnya biar agar pede gitu loh, agar pede dan bisa keluar dari zona yang menurut coach ini kurang bagus gitu Pak. Seperti itu Pak Safrizal. Oh, baik, baik. Baik, sudah sangat baik Pak ya, apa yang sudah ditargetkan sudah tercapai. Menurut catatan tadi, saat saya observasi tadi, menurut hasil observasi saya berdasarkan data tadi, eh, untuk kompetensi yang Pak Heri berikan yaitu pendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot itu bagi saya sangat luar biasa. Terima kasih Itu Pak. semua sudah Pak Heri lakukan dan sudah Pak Heri lakukan ya sesuai dengan apa yang kompetensi yang Pak Heri ceritakan saat kita pra observasi. Dan juga alur yang diberikan oleh Pak Heri saat coaching tadi itu sangat
sesuai dengan alur Tirta. Saya kasih apresiasi untuk Pak Heri. Terima kasih. Dan satu hal lagi Pak Heri, pertanyaan saya yaitu tentang kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin Pak Heri kembangkan ke depannya saat melakukan coaching-coaching selanjutnya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Tentunya kompetensi yang sudah saya miliki, saya akan asah kembali agar jauh lebih baik tentunya. Terus yang kedua adalah selain kompetensi yang tadi saya fokuskan, saya akan lebih banyak belajar tentang kompetensi tentang public speaking, Pak, untuk berbicaranya, Pak. Nah, untuk berbicaranya, terus pun juga saya berusaha untuk meningkatkan kesadaran penuh, kehadiran penuh. Karena ketika press coaching pastilah banyak pikiran yang kita mungkin terpecah gitu loh, Pak. Bercabang ya? Nah, Ya, bercabang. Oleh bercabang. karena itu, saya akan berusaha untuk mengasah kompetensi itu agar saya bisa fokus kembali untuk coach, bahwa saya hadir ya untuk coach ini untuk memberikan apa ya penguatan agar solusi yang sudah dimiliki coach ini itu bisa dibenarkan lah oleh si coach ini itu sendiri gitu. Karena coach ini kan biasanya boleh saya bilang mungkin sedikit kurang pede dengan solusi yang sudah ada. Oleh karena itu tugas kita sebagai coach adalah untuk meyakinkan bahwa solusi yang ada bisa dioptimalkan dan bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Seperti itu, Bapak. Baik, baik, baik. Baik, Pak Heri, itu saja beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Semoga apa yang sudah dilakukan tadi oleh Pak Heri saat coaching dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa lebih baik saat coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih, Terima kasih Bapak. dari saya, Pak Heri. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, selamat sore. Demikian coaching yang sudah kami lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan CGP Angkatan 9. Tergerak, Tergerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan. menggerakkan.